كافة عامة الأحياء والأموات كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على مصابنا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا أجسادنا دائما آياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Thumma ila hadri jamil malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadri jamil awliya'illahi salihin wal ulama'il 'amilin. Khususan la hadri mu'allif hadzal kitab Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi wa man 'allamani wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Al-Iffatu, halaman 28 kalau dalam kitab saya. Al-Iffatu hiya sifatun lin nafsi takuffuha 'anil muharramati wa radha'il syahawati wa hiya min ashrafil khisali wa asmaha wa 'alaiha
yatafarra'u kathirun tambahin tanwin kathirun minal fadaili kasabri wal qanaati was sakhai wal musalamati wal wara'i wal waqari wal rahmati wal haya'i fahiya kanzuman. Nah, tanwinnya diulang itu, kanzuman. Fahiya kanzuman la mala ma'ahu wa tajuman. Nah, lihat tuh di sampingnya betul tuh, wa tajuman la syarafa lahu wa sababuha inqita'ut tamai wa tarkul hirsi ala kasbil mali wal qana'atu bima tad'u ilaihi ad-daruratu. Qala Allah ta'ala yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman hudiya lil islami wa kana 'aishuhu kafafan wa qani'a bihi wallahu a'lam bishawab. Jamaah, malam ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sudah langka kita temukan, jarang kita ketemu. Iffah, dia menjaga dirinya dari meminta-minta, dia menjaga dirinya dari merendahkan dirinya di hadapan manusia. Iffah, sesuatu yang akan menjadikan seseorang diangkat derajatnya oleh Allah. Nanti kita akan tahu apa yang dimaksud dengan definisi iffah. Tetapi saya ingin mengawali ini dengan contoh seorang lelaki yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal ketika sedang mempraktekkan iffahnya. Beliau suatu waktu sedang menimba ilmu di negeri Yaman. Pada saat beliau sedang menimba ilmu, beliau punya rumah kedatangan maling. Semua pakaiannya ludes diambil. Jamaah, apa yang terjadi dengan Imam Ahmad? Ini kita berbicara tentang orang yang betul-betul menjaga dirinya, jangan sampai menjatuhkan dirinya di hadapan manusia. Kalau ente pengen jatuhin diri ente di hadapan Allah aja, itu yang paling pantas. Kalau jatuhin diri di depan makhluk, ente hina. Tapi kalau di hadapan Sang Khalik, emang kudunya. Imam Ahmad ketika mendapati semua pakaiannya ludes di bawah maling, kemudian beliau menahan diri, gak bisa keluar. Gak keluar dari majlis menuju ke tempat majlis talim, tempat dia belajar. Sehingga membuat banyak teman-temannya kehilangan. Aina Ahmad? Di mana nih Imam Ahmad nih? Kita tidak melihatnya di majlis taklim. Kan kalau orang soleh, orang yang membawa manfaat, ketiadaannya menimbulkan tanda tanya. Tapi kalau orang yang gak ada manfaat, dia ketiadaannya tidak membuat orang mencari tahu di mana keberadaannya. Itu juga sebagai sebuah ukuran. Ini orang pasti manfaat. Artinya membawa kesenangan buat orang di sekitarnya. Kan ada istilah kalau dalam bahasa kerennya, keadaannya seseorang itu tidak menggenapkan, ketiadaannya tidak mengganjilkan. Jadi nggak ada manfaatnya, nggak ada apa-apanya, itu nggak ada nilainya. Kalau bahasa pesantrennya wujuduhu ka'adamihi, adanya dia seperti kagak adanya, karena kebangetan nggak punya manfaat. Nggak ada yang bisa diambil manfaat atau membahagiakan orang di sekitarnya. Imam Ahmad tidak tampak beberapa waktu, beberapa hari di majlis taklim. Kemudian mereka, teman-temannya berinisiatif mencari tahu di mana dan apa yang terjadi dengan Imam Ahmad. Datanglah ke kosannya, ke tempat dia tinggal. Akhirnya mereka bertamu dan diterima oleh Imam Ahmad. Ditanya, apa yang menyebabkan engkau tidak hadir di majlis taklim? Jamaah, yang terjadi kemudian Imam Ahmad akhirnya bercerita, mau tidak mau, sesungguhnya aku kedatangan maling dan semua pakaianku ludes di bawah maling. Di Yaman, beliau belajar di Yaman. Jemaah, begitu mendengar cerita dari Imam Ahmad, ini teman-temannya iba, kemudian mempunyai inisiatif. Mereka mengumpulkan dana untuk diberikan kepada Imam Ahmad
dan tidak diterima yang diberikan oleh mereka, oleh Imam Ahmad. Jadi begitu terkumpul sama Imam Ahmad gak diterima. Beberapa ratus dinar tidak diambil kecuali hanya 1 dinar. Itu pun kata beliau, ini karena upah, karena aku menuliskan tulisan dan upahnya bayaran 1 dinar. Ini doang yang diambil. Yang ratusan dinar gak diambil. Iffah, dia menjaga dirinya dari meminta kepada makhluk. Lagian kalau ada peluang yang begitu besar yang ditawarkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum, memintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Bagaimana mungkin engkau kemudian mengambil pilihan untuk minta kepada makhluk yang mereka tidak pernah berjanji untuk memenuhi yang kau minta? Kalau kita main logika kan rada aneh. Allah yang memberikan tawaran supaya engkau meminta, kau tidak meminta, tetapi kepada makhluk engkau justru menjadi orang yang menggantungkan kepada pemberian makhluk. Nah ini makanya saya sampaikan di awal, bab iffah ini banyak sudah tidak kita lihat pada diri orang. Jangan-jangan juga terhadap diri kita. Betapa mereka menjatuhkan diri dia. Imam Ahmad bin Hanbal nggak ambil, dia ambil 1 dinar, itu juga upah dia. Karena dia bekerja menuliskan kitab dan kemudian dia dimintakan tolong, kemudian diupahi. Baru kemudian dia beli baju untuk kemudian ke majlis-majlis taklim lagi. Kalau sekarang kadang-kadang malah datang kita kagak kenal. Datang Pak, sering banget tuh ke pesantren. Datang, saya lagi dapat musibah, istri saya mau operasi. Itu saudara bukan apa bukan, tiba-tiba datang tuh. Kita kagak tahu. Datang tuh udah ada yang beneran, ada yang modus. Tapi memang kalau ketemu orang kayak begitu, kalau kita ada rezeki, yang penting jangan dikecewain dah. Kasih berapa kek yang seikhlas kita punya. Karena kan ikhlas, kemampuan kita untuk memberikan tuh tingkatannya ada. Tapi jangan dikecewain. Nah, satu waktu kemudian kita juga sering temukan ada orang yang mereka bikin spanduk. Ya kan banyak tuh yang bikin kami sedang dalam ini. Biasanya kalau dalam musibah tuh mereka akan melakukan itu tuh, bikin spanduk, kami belum makan, kami belum ini. Kita gak temukan kalau orang sudah ngaji iffah, bab iffah ini dia tahan dirinya. Kenapa? Karena engkau tidak akan pernah dibuat sia-sia kalau datang minta kepada Allah. Cuma memang krisis keyakinan melanda kepada banyak orang. Giliran diundang sama orang kaya, girangnya nggak ketulungan. Diundang sama Allah, ogah-ogahan. Padahal setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Setelah engkau diundang sholat, engkau diundang untuk memperoleh kemenangan. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini yang akan kita kaji. Iffah, yaitu sebuah sifat yang membuat seseorang akan menahan dirinya dari perbuatan menjatuhkan diri di hadapan manusia, apalagi sampai kepada perbuatan haram. Kita lihat langsung masuk ke dalam kajian kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iffatu, bermula iffah, ya iffah, sifatun din nafsi, itu sifat bagi diri, takuffuha, yang akan menjaga apa itu sifat, hak akan diri, anil muharramati, dari perkara-perkara yang diharamkan, waradha'il syahawati, dan dari perkara-perkara hinanya keinginan. Karena syahwat itu tidak semuanya hina ya akhi. Kalau kita ngaji kitab Kimya'us Sa'adah, syahwat itu kudu ada pada setiap orang. Nggak boleh dihilangkan tuh syahwat, tapi kudu dikendalikan. Ente punya syahwat pengen punya rumah, ente punya syahwat pengen punya mobil, tetapi kemudian dikendalikan. Ustadz, ini semuanya buat memfasilitasi dalam beribadah. Syahwat pengen jadi orang kaya, nggak ada masalah, tetapi kemudian dibungkus dengan sebuah niat
Kalau saya jadi orang kaya Ustadz, saya akan banyak menolong orang-orang miskin. Itu namanya syahwat yang tidak hina. Tapi ada syahwat roda ini syahwati. Dia pengen memenuhi keinginannya yang bersifat duniawi saja. Kalau mempunyai cita-cita nanti akan masuk kepada al-muru'ah. Mudah-mudahan malam ini bisa kita kaji. Tetapi bab iffah ini akan menjadikan engkau terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan dan perkara-perkara yang hinanya syahwat. Keinginan, hinanya keinginan. Kalau nggak punya syahwat pak, kagak punya anak, emang kudu ada syahwat. Kalau nggak punya syahwat pak, orang pada malas kerja, malas dia dagang. Harus ada syahwat, tetapi semuanya diarahkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Kan berusahanya, berikhtiarnya seorang suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya itu termasuk dia jihad, dan harta yang dikeluarkannya bernilai sedekah. Bahkan dalam kitab Ihya ada satu dosa yang hanya bisa ditebus dengan kesusahan saat engkau mencari nafkah buat anak dan istrimu. Jadi ada satu dosa yang tidak bisa dihapus kecuali hanya dengan pada saat engkau mendapatkan kesulitan mikirin urusan bini, urusan anak. Engkau mendapatkan kesusahan saat engkau mencari nafkah siang dan malam. Kemudian sampai kau lupa untuk istirahatmu. Kelelahan itu akan mendatangkan dihilangkannya dosa yang pernah kau lakukan. Itu lihat, mencari nafkah buat memenuhi urusan rumah tangga aja ngapusin dosa. Kayak apa enaknya berumah tangga punya istri. Jadi memang harus kita jadi orang yang mengambil peluang sebanyak-banyaknya. Kalau orang Betawi dulu bilang gitu, pokoknya kalau ente masih bujangan kagak ada cerita, nggak ada ceritanya kaya. Tapi kalau punya istri, aturan ente nggak punya kuali. Ya bisa beli panci karena mau nggak mau. Bisa punya tempat tidur. Coba kalau bujangan boro-boro punya. Makanya tadi saya kedatangan seorang tamu yang beliau sudah sepuh. Kemudian ada bersama anaknya. Dan dia bilang, istrinya udah meninggal. Selagi memungkinkan untuk menikah dan dia mau, nikahin. Karena Ibnu Mas'ud bilang, seandainya umurku tinggal 10 hari dalam kitab Ihya, maka aku akan menikah. Karena aku malu bila menghadap Allah dalam keadaan tidak punya istri. Kenapa? Karena kalau punya istri ada ibadahnya tuh. Ada ibadah bukan hanya hubungan badan ya asyik. Saat engkau memberikan makan, saat engkau memenuhi kebutuhannya, itu bernilai ibadah. Jangan pakai kemudian nanya, Ustadz kalau gitu pahalanya banyak, kalau bininya banyak, pahalanya kamu banyak. Jangan pakai dibahas omongan itu. Karena jangan-jangan bini saya nonton juga nih. Ngeri, ngomongnya aja ngeri, bagaimana jalaninnya. Enggak, bukan apa-apa, karena ada anaknya ngikutin. Harinya ntar dia laporan sama emaknya. Iya suara kita minta dibikinin kopi, dikasihnya bukan pakai gula, pakai garam lagi tahu. Enggak sampai segitunya sih. Waspada aja, perlu waspada. Kalau kata teman-teman diomongin aja resep apalagi dijalanin itu. Tapi kalau kita berkata bahwa Al-Quran membolehkan, ya tergantung. Kalau saya punya kiai Bayi Fit Masud, beliau kan orang Al-Quran. Beliau bilang, itu saya dengar langsung, saya berusaha mengamalkan semua yang ada di Al-Quran, semuanya, kecuali ayat yang satu itu saya kagak berani ngamalinnya. Jadi kita dengar langsung. Iya itu dia. Jadi sifat iffah itu adalah sifat bagi manusia yang dia akan menjaga manusia dari anil muharramati wa radha'il syahawati. Kalau nggak punya iffah, kadang-kadang dia sampai menerjak perkara-perkara yang diharamkan. Banyak betul Pak orang yang meminta-minta, bahkan kemudian dijadikan modus. Banyak tuh. Maka kajian ini rasanya perlu untuk jadi permenungan kita. Ente sering amat sih jatuhin harga diri ente di depan manusia.
saat Allah bukakan pintu untuk engkau tetap menjadi orang yang terpenuhi karena mintanya langsung kepada Allah. Ustadz, bagaimana kalau kemudian proposal pembangunan masjid? Apakah kemudian pengurus masjid tidak mempunyai sifat iffah? Bukan itu. Tinjauannya adalah mengajak kepada kebaikan. Karena bukan buat kebutuhan diri dia, buat kebutuhan umat. Maka nanti ada pembahasannya al-muru'ah. Harus ada al-muru'ah. Masa ente orang-orang kaya yang ada di sekitar sini Kampung Liok misalkan, kemudian punya masjid dalam keadaan seperti ini dibiarkan saja? Karena itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DKM. Apalagi pada saat Kiai Mahdum, Bapak Wali Kota menyampaikan ini masjid tahun berapa begini gitu. Ada namanya al-muru'ah. Setelah kajian iffah ada al-muru'ah. Ente jangan membiarkan orang lain kemudian menghinakan ente. Contoh begini, kalau ente orang kaya banget, kemudian punya harta banyak, terus ente naik sepeda ke tempat acara kondangan gitu, nggak pakai mobil gitu, ente menjatuhkan diri. Muru'ah tetap harus dijaga, karena itu milik ente yang harus ente nikmati dan pantas. Yang kagak pantas, nggak punya sesuatu yang dibanggakan, dia ngebanggain diri. Jadi jangan juga punya duit banyak makannya mau oncom lulu, kudu diajak juga makan yang enak. Tongseng gitu. Makanan orang dulu tongseng aja udah hebat banget kata beliau. Padahal sekarang ada makanan yang lebih enak lagi. Yang kita juga kagak doyan, anak-anak sekarang yang doyan gitu. Bapak doyan makan pizza hut, Pak? Mbak Marwi, doyan makan pizza hut gak? Iya, tulisannya begitu. Sama sama saya. Berarti kita beda tipis lah. Romannya udah kagak cocok kita punya lakakan. Makanan enak. Kalau durian doyan. Kenapa giliran durian nengoknya ke Bang Sofyan ya? Gitu. Wahia, dan bermula sifat iffah itu min asyrafil khisali, dari paling mulianya pekerti. Wa asmaha, dan paling tingginya pekerti. Wa asmal khisali. Jadi asyrafil khisali wa asmaha al iffah. Asyraful khisali wa asmaha al iffah. Yang paling mulianya itu pekerti dan tingginya itu pekerti adalah al-iffah. Kan banyak tuh pekerti-pekerti mulia makarimul akhlak, tapi iffah termasuk yang bukan cuma satu, termasuk yang paling mulianya pekerti. Nanti dia terkatup lisannya kalau minta sama manusia. Terkatup lisannya. Nanti akan diceritakan di dalam Al-Quran, ada dalilnya di dalam kitab ini. Jangan ente kebangetan gampang minta sama manusia. Minta sama Allah yang dipersilahkan, kenapa kau tidak meminta? Emang lebih punya kasih sayang manusia kepada ente dibanding Allah? Kan kita sepakat, Pak, pasti lebih sayang Allah. Perkara kemudian ada orang yang memberikan hadiah, terima. Tapi meminta, no. Makanya saya keras betul tuh ketika ada orang yang penceramah pakai biaya, apa namanya itu, target, budget, tarif, ada manajernya. Segitunya ente tidak mempedulikan tentang iffah. Jalanin aja, jangan pakai khawatir. Yang bikin dosa aja Allah kasih karunia, masa ente yang menyebarkan agama Allah, mengajak kepada kebaikan, sampai segitu khawatirnya, pakai tarif segala. Kayak udah kepinteran aja. Ulama-ulama kita dulu, bagaimana mereka harus menempuh perjalanan yang begitu jauh pakai sepeda. Guru Sebi suka saya mendapatkan cerita, dituntun pakai sepeda. Sepeda secakepnya, duduk kelamaan di atas sadelnya, lah panas kita punya pantat, lecet. Secakepnya tuh sepeda. Tapi apakah mereka berhenti dari berdakwah? Enggak. Khawatir kalau ente bikin tarif, aturan Allah mau kasih banyak jadi dikit. Karena engkau menghitung dengan hitunganmu. Kan balasan
yang akan kita dapatkan bukan cuma itu, Pak. Itu mengalir terus sampai nanti di alam barzah, dan ketika kita dibangkitkan akan kita temukan. Itu kan shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi. Wah, nggak kira-kira saya pernah diuji, Pak, lempangan ini. Ini testimoni. Dalam kita menjalankan ini, kita juga diuji. Satu waktu saya undangan ceramah di daerah Cirebon. Itu ditelepon tuh Ustaz Muhammad. Ustaz, nanti Ustaz maunya di hotel mana? Cirebon. Saya bilang enggak, saya ntar nyari sendiri aja, panitia nggak usah repot-repot. Ustaz maaf ya, panitia nanya nih, bisaronya berapa, tarifnya berapa? Saya bilang, saya kalau ditanya begitu, saya mendingan kagak datang. Mendingan kagak datang. Lu kira gue cowok apaan? Iya, mau ditawar begitu. Cowok apaan? Oh iya, maaf Ustaz. Insya Allah nanti balik. Udah saya jalan tuh ke Cirebon. Cirebon. Ceramah tuh. Rupanya acaranya di LP 31 ya, LP 1 di Cirebon. Itu begitu pulang, nggak ada panitia yang deket itu. Nggak ada tuh yang amplopin. Itu ujian itu. Tapi saya bilang sama teman-teman, Allah punya ketentuan yang tidak bisa terduga dari hambanya. Padahal kan kalau melihat kita, lu pakai nanya itu, nanyain hotelnya mau hotel apa, pakai nanyain lagi nanti bisarohnya berapa, kan pikiran kita udah dipikirin tuh sama mereka berarti. Tapi ternyata enggak. Allah sedang uji ketulusan engkau dalam berdakwah. Di Cirebon, Pak, lewat tol, bensin. Tetapi itu bagian dakwah. Ya manusiawi, kali panitia lupa, ntar kali malam dia telepon, Ustaz maaf, sampai seminggu kali ditelepon. Assalamualaikum. Tapi itu bagian dalam dakwah ya akhi. Bagian dalam dakwah. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang menyurutkan kita dari berbuat kebaikan. Kelewat banyak karunia Allah yang jangan-jangan kita lupa berterima kasih. Jadi maksud saya bahwa ifah ini adalah bagian sesuatu yang harus kita terus latih di dalam diri kita. Jangan jadi orang yang kebangetan gampang ngejatoin diri di depan manusia. Lain hal kalau dibagi, diberikan, ente sombong kalau nggak ente terima. Pada level itu ya. Tapi Imam Ahmad emang levelnya ketinggian. Kalau kita lagi susah begitu, nggak minta, datang ngasih orang ratusan dinar, emas, mata uang emas, Pak, dinar. Lah kita tegrep buru-buru. Gua kagak minta dibagi, tapi Imam Ahmad enggak. Ya pelan-pelan dah kita naik, pelan-pelan. Ntar mah kalau kita udah jadi orang serba dibikin cukup oleh Allah, kita nggak akan pernah merasa besar kecuali pemberian dari Allah yang kita harapkan, gitu ya. Karena ujian tuh, jangan ngomong begini kemudian disikapi, oh enak dah kalau begitu Ustadz kayak begini. Ngerinya ntar kemudian jadi nggak pada open, gitu. Ya, kalau duren-duren aja mah nggak apa-apa. Minta enggak ngingetin. Salah sendiri ngasih durian enak rasanya, kan ketagihan orang. Coba kalau dikasih durian yang kagak enak, dia kagak tanyain lagi. Enggak, bercanda bang. Iya, tapi kudu dipikirin gitu. Wa alaiha, dan itu tetap atas sifat ifah, yatafarra'u, bercabang. Katsirun minal fadhaili. Apa katsirun minal fadhaili? Banyak dari keutamaan-keutamaan. Kalau punya ifah, maka akan bercabang, akan menghasilkan sifat-sifat yang mempunyai keutamaan. Kasobri, menjadi orang yang sabar dia, nggak gampang ngeluh, dikit-dikit mau ngadu. Apalagi kalau punya, nih udah gede, udah punya anak, dia tahu punya emak, punya bapak, duitnya banyak, itu buru-buru tuh, godaannya rada berat, mau ngadu aja, mau ngadu sama orang tua. Kadang-kadang orang tua udah di kuburan masih ngadu juga. Kasobri wal qanaati, dan qanaah, nerima, emang udah segini rezekinya. Jadi dia punya al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah kekayaan yang tidak akan pernah hilang.
Kalau dia udah punya qanaah. Wasakhoi, dan jadi orang yang dermawan. Kalau orang yang dermawan dia akan terlahir karena dia punya sifat iffah. Dia lebih baik memberi. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Saya punya temen, nih hadis diakalin sama dia. Gimana caranya? Ngambilnya dari atas. Kan tangan di atas. Diakalin Ustaz. Jadi kita nggak ngambil dari bawah, dia ngasih, kita ambil dari atas. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ada aja pengen ngambil keutamaan hadis, tapi juga pengen dapat hadiah gitu. Dulu ya khairun minal yadis sufla. Wasakhoi wal musalamati, dan perdamaian. Jadi akan menghadirkan perdamaian orang punya iffah. Jadi kalau sampai minta-minta kepada makhluk, kau telah mencopot, melepaskan kau punya potensi sifat iffah. Minta sama Allah, sampai nangis juga pantas kalau minta sama Allah. Sampai keluar mata air, keluar air mata darah juga masih pantas kalau minta sama Allah. Apa yang terjadi kepada para sahabat? Itu kalau sujud, tempat sujudnya penuh berlinang air mata. Nabi Daud alaihissalam sujud berkeluar air mata sampai air matanya menumbuhkan rerumputan yang menutup kepalanya. Sampai kayak begitu kalau mau Allah. Ama abangnya datang, bang. Lagi mau ada urusan nih bang. Dia nangis. Inti menjatuhkan diri. Iffah. Ini adalah sifat yang akan menghadirkan banyak keutamaan. Sabar, qanaah, sakha, wal musalamah, dan kedamaian. Wal wara, dan ini sifat wara. Dia akan mencegah diri dari perkara-perkara bukan yang haram saja. Perkara yang syubhat juga dicegah sama diri. Wal waqar, dan wibawa. Kalau orang punya iffah, nggak dientengin. Kalau udah keseringan menjatuhkan diri di hadapan manusia, apalagi sampai ngomong dari jalannya aja akhirnya udah ditandain tuh dia tuh. Kalau lagi begitu jalan tuh, lagi ada maunya tuh. Sampai jalannya ketahuan. Mukanya belum ngomong, mulutnya belum ngomong, mukanya udah kelihatan. Tuh lihat tuh muka mengarah tuh. Ngarep, wibawanya nggak ada. Warahmati, dan kasih sayang. Wal hayai, dan malu. Jadi kalau orang yang punya sifat iffah, dia akan bercabang menghadirkan sifat-sifat mulia lainnya. Fahiya kanzuman la mala ma'ahu. Maka bermula iffah itu kanzuman, harta seseorang, kekayaan seseorang yang tersimpan, la mala lahu, yang tidak ada harta bersama man. Wa tajuman la syarafa lahu, dan sebuah mahkota bagi seseorang yang tidak ada kemuliaan baginya. Jadi kalau engkau bukan keturunan orang berdarah biru misalkan, atau orang terhormat misalkan, atau orang yang punya kedudukan, tapi kau punya iffah, maka engkau akan naik mempunyai mahkota orang yang tidak mempunyai kemuliaan padanya. Otomatis sampai orang bingung. Kalau suka kita minta, saya pernah ketemu, ada, maaf ya, ini cerita saya dapetin langsung. Karena kebangetan ini Ustaz, kebangetan ini tokoh agama, berharap betul kepada orang kaya, akhirnya direndahin, nggak punya kewibawaan. Nggak salah orang kaya, elunya yang kebangetan menjatuhkan diri. Jadi orang yang kebangetan kecil di hadapan manusia, ente kudunya menjadi orang yang merasa kecil di hadapan Allah. Ya akhirnya dikecilin. Dia mah buat telepon kapan aja juga datang, pakai ngomong kemana-mana. Dia mah asal datang kemari juga pasti ada maunya. Kan jadi nggak ada wibawanya Pak. Perkara engkau kemudian saling menghormati beda Pak. Beda. Kalau ada orang yang kemudian, oh dia orangnya baik, kemudian kita membalas kebaikannya, itu beda dengan orang yang menjatuhkan diri di depan manusia. Kan kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita juga harus berbuat baik kepadanya. Tinjauannya beda dengan orang yang berharap atau menjatuhkan diri di hadapan orang yang dianggap
mempunyai yang dia inginkan. Wasababuha, dan dikasih unjuk nih sama mu'alif kitab. Wasababuha, dan bermula sebabnya iffah. Sebabnya iffah itu ada pada diri seseorang, inqita'ut tama'i, terputusnya kerakusan. Jadi orang yang tidak punya iffah itu pasti karena rakus, tamak. Wa tarkul hirsi ala kasbil mali, dan sebab untuk engkau mendatangkan sifat iffah, kalau pengen punya iffah, wa tarkul hirsi ala kasbil mali, dan meninggalkan al-hirs, yakni orang yang berusaha berlebihan, sama tamak juga, ala kasbil mali, dalam mencari harta. Jadi kalau urusan mencari harta enggak pernah ada capeknya. Kan ada orang yang siang malam kalau buat urusan dunia enggak ada capeknya. Maka orang yang bisa meninggalkan keinginan itu sepenuhnya aja ikhtiar. Ada waktunya ibadah, ada waktunya ngaji, dia akan mempunyai sifat iffah. Tapi kalau orang yang sampai sibuk udah capek Ustaz, nggak ada waktu ke Masjid Al-Mujahidin, besok kudu kerja lagi, yang dipikirin cuma urusan dunia, dia nggak pikirin urusan akhirat, dia kejar yang bersifat materi, ketahuilah pada diri mereka pasti tidak ada sifat iffah. Dia akan menghalalkan berbagai cara. Tapi kalau dia ikhtiar, tetap kerja, tetap, karena haram hukumnya kau tidak punya ikhtiar. Itu keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus ada al-kasbu. Nggak boleh nggak. Tapi jangan berpegang teguh kepada al-kasbu. Ente kudu berobat kalau sakit, tapi meyakini bahwa dokter yang menyembuhkan engkau, obat yang menyembuhkan engkau, itu kekeliruan. Itu cuma ikhtiar aja. Yang menyembuhkan adalah Allah. Harus ditanam kayak begitu. Kenapa? Karena banyak orang juga yang minum obat, bahkan dokter yang profesional paling hebat, kalau Allah nggak tentuin untuk sembuh, nggak jadi sembuh. Makanya kalau bahasa orang dulu tuh pakai istilah cocok-cocokan. Dia kalau berobat ke sono cocok tuh, aneh kagak cocok. Bukan masalah cocok-cocokan. Ente dibikin sembuh sama Allah, yang ini nggak dibikin sembuh. Kan ada istilah begitu tuh. Gua kalau berobat di sono, dulu di daerah mana tuh, daerah Pisangan di sono nih, yang terkenal banget. Emang langka sih dokter waktu itu. Cocok kalau di situ. Biar kata dokternya nggak senior tapi cocok. Bukan cocok, tapi Allah sembuhkan ente. Bukan masalah cocok-cocokan, tapi masalah Allah sembuhkan ente. Yang ini nggak disembuhin. Itu menjadi sebuah pelajaran bahwa ikhtiarmu tidak pernah kau jadikan alasan untuk terjadi sesuatu yang kau inginkan. Yang menentukan keinginanmu adalah semuanya Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Kan yang dagang banyak Pak, kenapa yang kemudian jadi besar dagangannya, usahanya orang-orang tertentu, padahal sama ilmunya, prihatinnya sama, jualannya sama, tapi hak Allah untuk memberikan, mana hambanya yang berlimpah harta, mana kemudian orang yang berkecukupan saja. Wal qanaa'atu bima tad'u ilaihi daruratu, dan sebab untuk hadirnya akan iffah pada diri seseorang adalah dia qanaa'ah, dia terima bima tad'u, kepada dengan sesuatu tad'u yang mengajak ilaihi kepada seseorang, ad-daruratu, apa ad-daruratu, sesuatu yang keterdesakan. Jadi dia qanaa'ah, nggak apa-apa datang aja ke sono kali, jarang-jarang, itu kan abang lu sendiri. Lagi abang lu juga kalau misalnya lu ngucap pasti dituruti, gitu. Darurat nih, kadang darurat, dia tetap tahan qanaa'ah, enggak, saya terima aja. Seperti tadi Imam Ahmad tuh, nggak gampang terlintas wajah manusia saat dia dalam kebutuhan. Lain hal tolong menolong ya, lain hal tolong menolong. Karena ketidakmampuan kita, misal kita punya urusan yang harus diselesaikan oleh orang ini, kalau dia yang menyelesaikan, dia tahu ilmunya, nah itu lain hal, tolong menolong. Ini bicara kita meminta kebutuhan kita kepada makhluk. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala,
Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, sampai diceritakan oleh Allah menyangka mereka, siapa orang-orang bodoh, menyangka kepada mereka siapa orang-orang bodoh, al-jahil, orang bodoh, aghniya'a minat ta'affuf, akan bahwa dia kaya dari lantaran dia mempunyai iffah, menjaga dirinya dari meminta, waradha'il syahawati, jadi menahan dirinya. Jadi sampai orang nyangka ini orang kaya berarti ini, karena emang gak minta-minta. Ada nih kita lagi, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hudiya lil islami wa kana aishuhu kafafan wa qani'a bihi. Beruntunglah liman hudiya, bagi orang hudiya yang diberikan hidayah, lil islami, kepada Islam, wa kana, dan adalah apa, aishuhu, hidupnya itu, man, kafafan, itu kafafan, cukup, wa qani'a bihi, dan dia qanaah, dia nerima, bihi, dengan kafafan, dengan cukup itu. Jadi beruntunglah orang yang diberikan hidayah kepada Islam dan dia hidupnya merasa cukup terus, nggak merasa kekurangan. Kan ada orang yang merasa kekurangan terus, duitnya banyak, kontrakannya udah beredar, masih kurang terus, dibikin nggak pernah puas, dia punya hati dengan urusan dunia. Itu yang disebut dengan seperti, maaf, anjing yang menjulurkan. Ente ajak dia menjulur, ente kagak ajak dia juga menjulur. Ada dia berhentinya urusan dunia. Nah makanya beruntung orang yang diberikan hidayah kepada Islam dan hidupnya itu kecukupan, wa qani'a bihi, dan dia qanaah, menerima dengan apa yang dia punya. Udah, emang kita bisanya begini-begini, dia nerima. Tapi kan bisa kita minta sama abang kita, sama empok kita, dia qanaah dengan apa yang dia punya. Jadi mudah ini akan menjaga diri kita biar gak gampang mati jatuhin diri di hadapan makhluk. Kalau mau jatuhin diri, tiarap dah di hadapan Allah. Dia minta kepada Allah. Sebenarnya saya rencananya mau mengkaji sampai Al-Muru'ah, tapi waktu Isya telah tiba. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman kita yang menyaksikan ini di media sosial TikTok. Yang ini dalam ikhtiar, mudah-mudahan pesan dakwah sampai kepada banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab, ya Allah sahhil umurana wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina ومن له حق علينا يا مولانا حصل مقاصدنا ومقاصدهم وارفع درجاتنا ودرجات في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.